Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekila Rubianiatwan. Kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi atau PDB suatu negara. Selanjutnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada SDA atau sumber daya alam. Sumber daya alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga sumber kelautan. Lanjut, faktor kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Sumber daya manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya, namun lebih kepada efisiensinya. Dan yang terakhir ada kemajuan teknologi. Perubahan teknologi dianggap salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Sebab perubahan dan kemajuan teknologi tidak hanya sebatas kemajuan mesin-mesin yang digunakan saja, melainkan juga perubahan metode produksi yang dapat menambahkan output dalam produksi. Teori pertumbuhan ekonomi juga ada 3. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dan terakhir ada teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut pandangan ahli-ahli klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, persediaan barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan penerapan teknologi. Ada juga tokoh-tokoh di dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama ada Adam Smith, ada David Ricardo, dan Robert Malthus. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Kedua, David Ricardo. Pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan atau tetap. Yang terakhir ada Robert Malthus. Pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori ini melihat dari segi penawaran yang menilai pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Tokoh-tokoh dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik itu juga ada 3. Yang pertama Harold Domar, Schumpeter, dan Robert Solow. Menurut Harold Domar, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga semakin banyak. Yang kedua ada Schumpeter. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat, yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Yang ketiga ada Robert Solow. Menurut Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu ada manusia, akumulasi, modal, dan teknologi modern, dan hasil output. Selanjutnya terakhir ada teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan berikut. Pertama yaitu perekonomian tradisional. Perekonomian tradisional itu ekonomi didominasi sektor pertanian. Kemudian kedua ada perekonomian transisi. Terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang ketiga ada perekonomian lepas landas.
ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Keempat, ada perekonomian menuju kedewasaan. Serikat buruh dan dagang semakin maju. Dan terakhir ada perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar daripada desa. Ada juga cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Rumus pertumbuhan ekonomi adalah PDBT dikurang PDBT min 1 per PDBT min 1 dikali 100%. PDBT adalah PDB tahun sekarang atau tahun yang akan dicari yang lainnya berdasarkan harga konstan. PDBT min 1 adalah PDB tahun sebelumnya. Untuk pertumbuhan ekonomi sampai situ aja, kita lanjut ke pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi. Menurut Michael P. Todaro, pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial. Sikap populer dan lembaga rasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Ada juga menurut Profesor Dennis Gould. Ada 3 nilai inti pembangunan yang membuat hidup lebih baik. Pertama, dari segi kehidupan, harga diri, kebebasan dari perbudakan. Yang terakhir, menurut Profesor Dulcier, suatu pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat, tingkat pengangguran berkurang, dan kesenjangan antara kaya dan miskin mengecil. Berdasarkan definisi beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur perekonomian dan pemerataan pendapatan penduduk di suatu negara. Adapun perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menekankan pada kenaikan PDB, sedangkan pembangunan ekonomi menekankan pada kenaikan pendapatan per kapita, yaitu kenaikan PDB dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk. Perbedaan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi naiknya barang dan jasa PDB secara kuantitas, sedangkan pembangunan ekonomi naiknya barang dan jasa PDB atau PDB beserta kualitas barang dan jasanya. Perbedaan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan, sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan, pembangunan, serta hasil-hasilnya. Perbedaan keempat, pertumbuhan ekonomi menekankan pada bertambahnya sarana fisik seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan ekonomi tidak hanya menekankan pada pertumbuhan secara fisik, tetapi juga menekankan pada kondisi sosial, ekonomi dan dampak dari pembangunan ekonomi agar dapat berhasil dan berguna bagi semua penduduk. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam, tenaga kerja, kepemilikan barang modal dan teknologi, sistem sosial, dan sikap masyarakat. Selanjutnya ada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama ada indikator moneter. Indikator ini berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan penduduk. Indikator ekonomi ini mencakup aspek laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Kedua ada indikator non-moneter. Indikator ini merupakan indikator yang diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Yang termasuk indikator non-moneter antara lain ada indikator sosial dan indikator kualitas hidup. Yang ketiga ada indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yakni umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak, yang dapat dilihat berdasarkan pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan durasi lamanya sekolah. Segitu saja pembahasan saya tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.